Pemirsa, lebih dari 1 dekade, RUU perampasan aset tak kunjung rampung. Setelah keluar masuk prolegnas hingga kini RUU yang diharapkan bisa memperkuat pemberantasan korupsi belum pernah dibahas sama sekali di DPR. Kebohongan soal harta banyak pejabat yang dinilai tak wajar belakangan ini menjadi alarm pentingnya undang-undang perampasan aset dihadirkan. RUU perampasan aset tindak pidana bisa menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk menyita harta yang ditengarai berasal dari tindak pidana korupsi jenis apapun. Presiden Joko Widodo menegaskan terus mengawal RUU ini dan siap untuk segera menerbitkan surat presiden. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali undang-undang ini, penting sekali. Saya sudah sampaikan juga kepada DPR, kepada kementerian yang terkait dengan ini, segera selesaikan. Kalau sudah rampung ya bagian saya untuk terbitkan surprise secepatnya. Sudah kita dorong, sudah lama kok. Bisa nggak rampung-rampung. Presiden sampai bilang, kok nggak rampung-rampung. Nah, kalau kok nggak rampung-rampung karena siapa, oleh lembaga mana? Saya akan ajak Anda ngobrol terkait dengan hal ini bersama dengan anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan sekaligus sebagai Wakil Ketua MPR RI, Pak Arsul Sani, dan juga pegiat anti korupsi Bang Saur Siagian. Pak Arsul, Bang Saur, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih, ya, Christian. Terima kasih. Assalamualaikum, Christian. Waalaikumsalam. Saya juga menyapa ada tenaga ahli utama dari Kantor Staf Presiden, ada Irfan Pulungan. Bang Irfan, selamat malam. Selamat malam, Christian. Ya, terima Pak kasih Arsul, sudah. apa kabar? Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Irfan. Pak Arsul, tadi karena kami menunggu-nunggu itu agenda harian di DPR, kami tunggu ternyata nggak masuk ke agenda di rapat paripurna hari ini ternyata. Pak Arsul mungkin bisa cerita karena tadi Presiden tampaknya sangat gemas ya begitu ya dengan mengatakan kok nggak rampung-rampung. Ini prosesnya seperti apa sih, lebih dari 1 dekade? Mungkin Pak Arsul punya pengetahuan selama ada di DPR dan mungkin di luar itu karena Pak Arsul ini juga adalah pakar hukum, bisa cerita kepada kami semua. Sebenarnya terganjalnya di mana? Ya, begini, sejak saya ada di DPR periode yang lalu, ya, RUU perampasan aset tindak pidana itu memang sudah disebut-sebut. Ya, pada periode lalu saya juga selain anggota Komisi 3 adalah anggota Badan Legislasi. Ya, dan sejak periode lalu itu, ya, RUU perampasan aset ini disepakati oleh DPR dan pemerintah sebagai RUU inisiatif DPR. Ini bolak-balik saya katakan, maknanya apa sih? Maknanya yang berkewajiban untuk menyiapkan naskah akademik dan naskah RUU-nya itu adalah pemerintah. Nanti setelah itu final di antara kementerian dan lembaga terkait pemerintahan dalam rumpun kekuasaan eksekutif, ya, maka kemudian oleh Presiden diantar dengan surat Presiden, surpres, untuk disampaikan kepada DPR. Nah, setelah disampaikan kepada DPR, ya, kemudian nanti rapat Bamus DPR yang terdiri dari pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi akan menentukan di AKD mana RUU itu akan dibahas. Tentunya karena ini menyangkut tentang hukum dan penegakan hukum di Komisi 3. Jadi, Christian, kalau Pak Presiden atau tadi ditanyakan macetnya di mana, Pak Presiden mesti tanyanya sama para menterinya itu. Ya, bukan dari DPR, itu ya. Tapi selama ini kan yang dikesankan seolah-olah DPR-nya itu nggak mau bahas. DPR-nya itu menentang. Kebetulan memang ya ada pandangan dari Ketua Komisi 3 yang juga Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Pak Bambang Pacul, ya, yang kemudian dipandang negatif, meskipun tentu itu sebetulnya hal yang biasa saja, ya. Itu terpulang kepada fraksi masing-masing. Itu sebagai pandangan fraksi PDI Perjuangan, itu kita hormati. Tapi kalau ditanya misalnya pandangan fraksi P3, perintah Ketua Umum saya sejak zaman Pak Soeharto dan sekarang kemudian Pak Mardiono, itu sudah
malah memerintahkan, Mas, itu kalau begitu sampai ke DPR agar diprioritaskan. Fraksi P3 harus memberikan dukungan. Ya. Nah, ini dan saya kira tidak hanya fraksi P3 saja yang akan memberikan dukungan. Gitu ya. Jadi itu yang harus dicatat. Nah, nanti kalau surprise-nya sudah datang, DPR-nya nggak bahas-bahas, baru silahkan. Baru bandulnya ada di DPR maksudnya ya? Baru ya nanti Bang Saur boleh ikut demo teriak-teriak. Ini DPR memang nggak niat, begitu loh. Nah, kalau pertanyaannya disampaikan ke Bang Saur nih, jadi macetnya di mana Bang Saur? Kalau tadi Pak Arsul bilang ini pembantu presiden nih yang punya tupoksi untuk itu, yang punya kewenangan buat itu, sampai membuat presiden sangat gemas, ini kok nggak rampung-rampung. Anda bisa menyebut siapa atau lembaga mana yang seharusnya bertanggung jawab supaya kemudian naskah akademik dan juga surprise ini bisa cepat sampai di DPR? Pertama, saya kira tadi pengantar dari Christian tuh bagus sekali ya, soal 1 dekade ini sudah dibicarakan. Bahkan kalau kita mendengarkan komentar atau keterangan dari Prof. Mahfud, bahkan naskah ini sudah dibicarakan soal teknis. Seingat saya pernah searching, sesungguhnya soal yang kendala itu soal di mana aset ini kemudian disimpan, apakah di kejaksaan, kemudian Kumham minta mereka juga punya juga tempat untuk menyimpan aset-aset sitaan, dan Kementerian Keuangan juga mengatakan bahwa mereka juga punya. Sehingga yang saya dengar keterangan dari Prof. Mahfud sesungguhnya sudah ada solusinya, bahwa setelah awalnya disita oleh Kejaksaan Agung, kemudian di mekanisme itu terakhir kan ada di Departemen Keuangan. Nah, pertanyaannya adalah kalau Mbak Christian kemudian mencoba, kita bukan soal salah ya, bukan soal siapa yang salah. Tapi kalau kita kembali filosofi pembentukan undang-undang, emang 2 lembaga ini tidak mau serius sesungguhnya untuk mensahkan ini menjadi undang-undang. Karena kalau kita lihat misalnya di prolegnas tahun lalu sudah masuk, kemudian ini tidak menjadi prioritas. Artinya tidak ada tindakan politik atau political willing dari baik eksekutif, kemudian juga legislatif. Namun karena sistem pemerintahan kita, Mbak Christian, adalah presidensial, Pak Jokowi ini kan sudah akan mengakhiri periodenya, karena memang inisiatif daripada pemerintah ini saya kira harus segera. Kalau tidak, ini soal korupsi ini menurut saya, ini tesis saya ya, bukan saja mengancam soal kemiskinan kita, saya khawatir ini mengancam disintegrasi kita. Coba bayangkan, kalau soal asuransi saja, di mana kita menempatkan uang kita, uang pensiun kita, uang masa tua kita, kemudian dikorupsi, di mana lagi ada tempat yang nyaman kita menyimpan aset-aset kita yang nyaman. Nah, misalnya kasus Jiwasraya, kalau kita lihat orang pensiunan itu dipotong 30-40 tahun, kemudian mereka tiba-tiba mau pensiun, menikmati dikit-dikit masa menjelang dia meninggal atau mati, itu juga dikorup gitu loh. Nah, bagaimana mekanisme untuk segera, karena ini kan aset recovery sesungguhnya. Kita nggak perlu takut sesungguhnya ketika hasil korupsi itu diambil, kemudian ditempatkan recovery. Kalau memang itu kejahatannya dari hasil korupsi, misalnya asuransi, dikembalikan. Nah, oleh karena itu saya khawatir mungkin bahwa kawan-kawan di legislasi atau di pemerintah barangkali juga berpotensi kemudian korban, atau orang memang misalnya dia memiliki jejak rekam sebagai seorang pelaku korupsi atau koruptor, khawatir juga jangan-jangan dia adalah korban daripada undang-undang ini, sehingga kalau menurut Christian 1 dekade, ya toh, kalau saya misalnya sahabat saya Arsul tuh nggak takut, karena saya tahu jejak rekamnya. Tetapi ini pertarungan juga kawan-kawan yang baik di parlemen, kalaupun inisiatif daripada pemerintah, harus juga kawan-kawan mendesak. Karena apa? Bisa juga statement yang dilakukan oleh Bambang Pacul kalau nggak dilawan, seakan-akan representasi kawan-kawan saya yang baik juga yang di DPR. Seakan-akan ini hanya di partai
dan seakan-akan kawan-kawan saya yang baik-baik ini hanya stempel. Nah, saya kira itu tidak betul. Baik. Kesempatan ini Arsul dan kawan-kawan saya kira harus bertarung segera sehingga apa? Masih ada kenyamanan kita, menjalankan keseharian kita di bangsa ini, baik ekonomi, baik juga kehidupan keseharian kita, Christian. Baik. Kalau tadi Bang Saur menyebutkan ini jangan-jangan ada ketakutan dari oknum di eksekutif maupun oknum di legislatif kalau undang-undang ini disahkan. Kalau kami coba lihat, kalau kita searching di internet, Bang Ade Irfan Pulungan, ini terakhir ada naskah akademik itu tahun 2012, ini saya buka di bphn.go.id, di Badan Perencanaan Hukum Nasional, yang disusun oleh ketua timnya itu Dr. Ramlan. Ini tahun 2012. Sebenarnya di pihak-pihak terkait atau lembaga-lembaga terkait, naskah akademik itu memang terakhir 2012 atau sebenarnya terus-menerus dibahas, alot sehingga kemudian belum bisa dihasilkan naskah akademik yang final untuk sama-sama dikirimkan dengan surat presiden, atau seperti apa, Bang Irfan? Ya, makasih Christian. Pertama, memang pasti kita setuju ya, bagaimana kita untuk bisa melakukan upaya pemberantasan korupsi ini. Bagaimana misalnya pelaku-pelaku kejahatan korupsi itu, ketika dia melakukan perbuatan kejahatan korupsi itu, perbuatannya atau apa yang dilakukannya, katakanlah itu aset-aset yang sudah dilakukannya itu tidak dilarikan ke luar negeri. Itu bisa dikembalikan dengan cara paksa oleh negara melalui penegakan hukum. Makanya muncullah inisiatif untuk membuat suatu regulasi, suatu aturan RUU perampasan aset ini. Itu kan ditujukan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindakan korupsi ataupun TPPU ya, gitu. Nah, memang ini adalah inisiatif pemerintah. Nah, pemerintah ini kan terdiri dari berbagai sektor, Christian. Ada dari aparat penegak hukum, ada dari Kementerian Hukum dan Keuangan, ada dari PPATK, ada dari Kementerian Keuangan dan lainnya. Nah, tentu dari semua sektor itu ada memberikan pendapat, masukan tentang RUU ini dan naskah akademiknya. Maka dari itu pemerintah ingin melakukan pandangan yang sama, tentu kan tidak semudah membalikan telapak tangan ini. Jadi mau mematangkan dulu pendapat dari berbagai stakeholder ya, Bang Irfan ya maksudnya? Pasti kan harus diharmonisasi dulu. Setiap undang-undang RUU itu yang diusulkan oleh pemerintah, ini kan harus diharmonisasikan dulu, dikoordinasikan supaya kita melihatnya dalam satu background yang sama, satu pandangan yang sama terhadap apa yang menjadi tujuan dan dasar selama ini yang diinginkan oleh pemerintah ataupun diinginkan oleh presiden. Ya, Bang Irfan, tapi waktu menunggunya itu terlalu lama. Tadi lebih dari 1 dekade saya katakan tadi, dan kami hitung bahwa naskah akademik terakhir 2012, terlalu lama, Bang Irfan. Ya, itu kan yang dibuat oleh Kumham. Nah, sekarang ini kan tentu sudah ada kemajuan, ada usulan-usulan misalnya yang dibuat oleh PPATK, ada usulan-usulan misalnya yang dibuat oleh KPK. Nah, semua kan itu akan kita samakan nanti, akan kita rembukan bersama. Besok insya Allah, Pak Arsul, Bang Saur, besok pagi kami KSP akan mengundang pejabat eselon 1 di instansi terkait juga membicarakan ini. Nanti siangnya, besok Jumat siangnya, di Menko Polhukam, Pak Mahfud, mengundang juga pada tingkat menteri. Itu dalam konteks apa? Kita mau minta merumuskan bersama. Memang hari-hari ini kan berapa minggu ini tentang RUU perampasan aset ini sangat hot ya. Ini kan seperti naik turun ini, RUU perampasan aset. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam lagi. Nah, tapi dengan semangat kita bersama, saya yakin Pak Arsul dan teman-teman di sebagian di DPR pasti akan mendorong. Pak Saur juga di kalangan profesional akan bisa mendorong ini. Jadi kita minta upaya bersama untuk bisa secepat mungkin, mudah-mudahan di tahun 2023 ini bisa kita sahkan dan kita golkan bersama. Baik, bagaimana memastikan, kalau senang mendengarnya tadi Bang Irfan bilang mau ketemu dengan sejumlah pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga untuk membahas itu. Tapi bagaimana kemudian kita bisa menyampaikan kepada publik bahwa jangan sampai ini seperti kalau di perusahaan swasta, bos marah baru dikerjain sama anak buah. Pak Presiden sampai negur, sampai hari ini gemas sekali baru dikerjain sama anak buah. Itu perlu untuk dijelaskan ke publik. Kami bahas usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber?
saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.